Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Triseptiani dengan nomor induk mahasiswa 8600366225. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melalui sidang BPUPK hingga lahirnya Piagam Jakarta, serta nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam proses tersebut. Ya, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa poin sidang BPUPK, Panitia 9, isi Piagam Jakarta, sidang PPKI, nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu sidang BPUPK. Setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan, dibentuklah BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada 29 April 1945. BPUPK bertugas menyelidiki dasar negara Indonesia merdeka. Sidang BPUPK pertama kali yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 menjadi awal lahirnya gagasan tentang dasar negara, termasuk pidato Soekarno yang memperkenalkan konsep Pancasila. Ya, sidang BPUPK ini menjadi momen penting karena di sanalah para tokoh bangsa mulai memikirkan dasar negara. Dan dari sinilah juga gagasan Pancasila lahir sebagai pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Ya, pembentukan BPUPK ini dibentuk oleh Jepang sebagai langkah persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Tugas utamanya tadi yaitu untuk merumuskan dasar negara. Dan tujuan utamanya yaitu untuk merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi negara Indonesia yang merdeka. Tugas merumuskan dasar negara yang pertama, pentingnya merumuskan dasar negara. Merumuskan dasar negara adalah tugas krusial untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan negara Indonesia. Yang kedua, proses merumuskan dasar negara. Proses ini melibatkan musyawarah dan mufakat dari berbagai tokoh nasional untuk mencapai kesepakatan yang adil dan beradab. Ya, ini usulan Soekarno tentang Pancasila. Soekarno mengusulkan dasar negara Pancasila pada sidang BPUPK yang menjadi dasar bagi pembukaan UUD 1945. Pidato Soekarno yaitu tanggal 1 Juni 1945. Ini ada 5 prinsip Pancasila, ya, ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan. Soekarno juga menyampaikan gagasan dasar negara dengan 5 sila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Gagasan ini kemudian disebut Pancasila oleh Soekarno sendiri sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Terus yang kedua ada Panitia 9. Panitia 9 ini dibentuk setelah sidang BPUPK. Panitia 9 dibentuk yang menjadi langkah awal dalam proses pembentukan dasar negara Indonesia. Terus yang ketiga ini ada isi Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini dilaksanakan pada 22 Juni 1945. Setelah sidang BPUPK, hasilnya adalah Piagam Jakarta yang memuat rumusan Pancasila dengan sila pertama berbunyi
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dokumen ini menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi antara kelompok nasionalis dan Islam, menunjukkan semangat persatuan di atas perbedaan. Dasar negara yang dirumuskan ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kewajiban syariat Islam yang pertama menjalankan syariat Islam, terus yang kedua toleransi agama, terus yang ketiga musyawarah untuk mufakat. Kemanusiaan yang beradab, yaitu keadilan dan martabat, mengajarkan nilai keadilan dan martabat sebagai wujud kemanusiaan yang beradab dalam setiap kehidupan sosial. Draft awal Pancasila menjelaskan bahwa Piagam Jakarta menjadi draft awal untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian disempurnakan. Ya, nilai Pancasila yang tercermin yaitu persatuan dan kesatuan terlihat dari semangat para tokoh bangsa Indonesia yang berjuang menyatukan berbagai pandangan demi kepentingan bersama. Terus yang kedua, musyawarah dan demokrasi sesuai dengan sila keempat. Semua keputusan diambil melalui sidang dan diskusi, bukan paksaan. Yang ketiga yaitu ketuhanan sesuai dengan sila ke-1. Nilai religius menjadi dasar moral dalam merumuskan dasar negara. Proses lahirnya Pancasila mencerminkan semangat persatuan dan musyawarah. Walau ada perbedaan pandangan, para pendiri bangsa tetap mengutamakan kepentingan Indonesia di atas golongan. Terus di sini ada sidang BPUPKI yang keempat mengesahkan UUD 1945. Yang pertama penyusunan Pancasila dimulai dari Piagam Jakarta dan disempurnakan melalui sidang PPKI menjadi dasar hukum untuk negara Indonesia. Yang kedua, musyawarah dan mufakat. Pancasila lahir dari musyawarah dan mufakat para tokoh nasional, mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Usulan perubahan sila pertama. Perubahan sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan toleransi agama. Terus yang kedua, persetujuan PPKI. PPKI menyetujui perubahan sila pertama melalui proses musyawarah untuk mufakat, menegaskan nilai toleransi dan keadilan. Ya, ini perubahan ketuhanan yang Maha Esa menjadi musyawarah dan mufakat. Yang pertama ada proses musyawarah, terus kedua mufakat bersama. Terus ada nilai-nilai Pancasila, persatuan dan kesatuan, kesepakatan demi keutuhan Indonesia. Tokoh-tokoh nasional bersedia berkompromi untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia dalam proses lahirnya Pancasila. Ada toleransi terhadap perbedaan. Yang pertama resepsi berbagai agama, menjaga harmoni sosial, pendukung pluralitas, dampak pada demokrasi, musyawarah untuk mufakat. Dan ada relevansi Pancasila bagi generasi muda. Ya, ada pelajaran hidup bahwa Pancasila memberikan pelajaran hidup bagi generasi muda untuk mengutamakan persatuan, menghargai keberagaman, dan menjaga toleransi dalam era modern. Saya belajar bahwa semangat persatuan, toleransi, dan musyawarah sangat penting untuk mempertahankan keutuhan bangsa. Nilai-nilai ini masih relevan untuk generasi muda, terutama dalam menghadapi perbedaan di era digital. Generasi muda harus mampu menjaga nilai-nilai Pancasila melalui sikap saling menghargai, bekerja sama, dan berpikir kritis.
Ya, sebagai generasi muda, kita perlu meneladani semangat para pendiri bangsa. Kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan menghormati perbedaan, menghindari ujaran kebencian, dan selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Ya, kesimpulannya, Pancasila ini lahir melalui proses panjang dan penuh kompromi dari BPUPK hingga Piagam Jakarta. Nilai-nilainya mencerminkan semangat kebangsaan, toleransi, dan persatuan. Semangat itu harus terus dijaga agar Indonesia tetap berdiri kokoh di tengah tantangan zaman. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang harus terus kita amalkan. Sekian video dari saya, mohon dikoreksi bila banyak yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.